Muda, kembali lagi bersama kita di Betri. Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Oke, kali ini kita mau bahas tentang akademis yang terjadi juga di kalangan anak muda gitu ya Kak, apalagi anak remaja yang baru masih sekolah, masih SMA ataupun masih SMP gitu. Nah, tekanan akademis ini maksudnya gimana sih Kak? Ya biasanya tekanan dari orang tua menuntut harus segala sesuatu harus perfect, harus juara satu, harus masuk universitas yang baik atau sekolah yang baik, terus kalau bisa harus ikutin les-les semuanya les. Ya, dan itu yang membuat tekanan kepada anaknya. Pastinya akan muncul pressure ya yang begitu berat. Kok aku harus kayak gini ya, aku kan aku kan usahanya cuma sampai segini nih, nggak bisa sampai lebih kayak gitu. Kok orang tua tidak mengerti segala macam, dan itu menjadi ketakutan di kalangan remaja saat ini gitu ya Kak. Apalagi melihat di dunia sosial media sudah banyak sekali yang, wih anak ini bisa ya kuliah di luar negeri kayak gitu ya Kak. Jadi orang tua pingin, oh kamu pasti bisa ya masuk situ. Itu yang menjadi tekanan akademis untuk anak-anaknya. Nah, gimana sih mengapa orang tua itu memberi tekanan akademis untuk anak-anak mereka? Iya. Baik, ya teman-teman di luar sana ya, memang ini salah satu tekanan bagi kita ya, apalagi seorang remaja, bahkan yang sudah kuliah pun Iya. ketika mendapat tuntutan dari orang tua bahwa nilai akademis itu harus bagus, harus sempurna dan memberikan hasil yang memuaskan, ya tidak jarang ini adalah sesuatu yang membuat kita merasa terbebani begitu ya. Jadi memang kita mungkin memiliki semangat untuk belajar, tetapi ketika hasilnya tidak memuaskan orang tua kita, pada akhirnya kita pun jadi sedih ya, karena merasa bahwa kita kurang baik untuk orang tua ya. Dan tadi pertanyaan Feba, kenapa sih Kak, kira-kira kenapa orang tua ada yang bisa menuntut anaknya untuk memiliki nilai akademis yang baik ya. Nah, kita mau lihat dulu ya, kenapa banyak orang tua menaruh harapan besar terhadap anak ini. Yang pertama itu tentunya orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Jadi dia ingin supaya anaknya bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan pastinya demi untuk masa depan anaknya gitu kan. Itu yang pertama yang harus kita mengerti kenapa sih ada tuntutan dari orang tua terhadap nilai akademis kita ya, pastinya untuk kebaikan kita menurut orang tua gitu kan. Dan kemudian kita juga bisa lihat mungkin waktu dulu orang tua kita waktu mereka juga menjalani masa remaja seperti kita sekarang ini, mereka tidak mencapai batas kemampuan yang baik juga gitu ya, sehingga mereka punya harapan besar bagi kita untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi keinginan mereka gitu kan. Dan kemudian bisa saja juga mungkin kurangnya pengetahuan orang tua tentang kondisi mental anak gitu ya, sehingga dia nggak lihat bahwa mereka nggak lihat bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi beban atau tekanan bagi anaknya mereka ya, bagi seorang remaja, pemuda begitu, terhadap nilai akademis ya. Jadi itu dulu kenapa orang tua harus memberikan tuntutan bagi kita untuk nilai akademis gitu ya. Nah, memang dari hal-hal itulah sehingga muncul tekanan kepada kita sebagai seorang remaja, pemuda di dalam masa studi kita ya. Kita pasti memiliki yang namanya stres ya, cemas setiap kali ujian gitu ya. Setiap kali ujian kita padahal sudah belajar keras gitu ya, kita sudah berusaha untuk memberikan nilai yang baik, tapi pada saat penerimaan hasilnya tidak memberikan hasil yang baik. Jadi muncul ya stres, kecemasan ya, jangan sampai nanti orang tuaku marah, orang tuaku pasti membandingkan aku dengan saudaraku yang lain dan lain sebagainya. Enggak anak tetangga. Atau iya betul, anak tetangga gitu ya. Kemudian tekanan yang lain juga akan muncul yang namanya rendah diri gitu ya, karena merasa tidak pernah cukup baik ya di mata orang tua gitu kan. Kemudian selain itu muncul yang namanya kehilangan motivasi. Jadi belajar lagi, dia belajar bukan untuk berkembang, tetapi hanya untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua gitu ya. Bahkan sampai kasus berat yaitu depresi ya, karena itu tadi, karena tidak bisa memenuhi ekspektasi sehingga bisa berakibat pada menyakiti diri sendiri ya. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang merasakan beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan ini gitu ya.
Kalau misalnya pengalaman pribadi saya juga punya pengalaman ya bagaimana tuntutan akademis dari orang tua itu juga membuat tertekan, rasa tertekannya. Memang dulu sempat mengalami ya, setiap kali penerimaan raport itu deg-degan banget gitu. Dulu jangan sampai nggak juara, nggak juara gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya orang tua mengerti, sadar bahwa aduh ini adalah tekanan buat anakku gitu ya. Tapi ada juga orang tua ya yang penting lulus deh gitu ya. Ya kayak aku. Enak banget. Yang penting naik kelas deh. Yang penting naik kelas, yang penting lulus gitu kan, ya udah gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Febe, sebagai remaja gitu kan, sebagai remaja pemuda, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap kita untuk menyikapi tuntutan dari orang tua ini? Itu kan, itu pertanyaannya ya. Jangan sampai kita juga menyalahkan orang tua kita ya. Karena tadi saya sudah sebutkan kenapa sih mereka menuntut kita, apalagi yang tadi kamu bilang di medsos sekarang ini ada begitu banyak orang yang flexing prestasinya dan orang tua yang flexing tentang anaknya yang meraih prestasi yang luar biasa. Tentunya orang tua juga pengen gitu kan, punya rasa bangga memiliki anak yang berprestasi gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyikapi tuntutan ini? Nah, yang pertama adalah kita harus membangun komunikasi yang sehat ya. Membangun komunikasi yang sehat kepada orang tua kita ya. Kita jelaskan perasaan kita ya. Kita jelaskan apa yang kita alami sehingga dengan kejujuran kita orang tua pun bisa mengerti, memahami keadaan kita gitu ya. Kalau orang tuanya keras kepala Ya makanya tadi ada butuh yang namanya komunikasi yang sehat ya, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Nanti setelah itu ada beberapa tips yang lain lagi ya. Jadi kita berani untuk menyatakan perasaan jujur kita kepada Tuhan lagi, kepada orang tua, dan bukan untuk maksud menyalahkan mereka. Justru kalau kita menyalahkan mereka malah makin akan begitu banyak tuntutan yang lain yang akan mereka berikan ke kita gitu ya. Itu yang pertama, kita harus membangun komunikasi yang sehat gitu ya. Kalau komunikasinya di awal sudah rusak, memang tidak gampang gitu ya. Perlu usaha dan kerja keras kita untuk bisa membangun kembali yang sudah rusak itu ya, memperbaiki. Kemudian yang kedua adalah kita buktikan lewat tindakan, bukan cuma kata-kata doang gitu ya. Artinya apa? Kita tunjukkan kepada orang tua bahwa kita itu punya tanggung jawab gitu ya. Kita memiliki tanggung jawab yang besar dan juga usaha yang keras sehingga mereka bisa menghargai kita, menghargai setiap usaha kita, komitmen kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Jadi seiring berjalannya waktu pun orang tua pasti melihat bahwa sebenarnya anakku ini sudah berusaha keras, tapi ya memang hasilnya seperti itu gitu kan. Jadi kita buktikan lewat tindakan kita ya, jangan hanya karena kata-kata kita aja gitu. Oh ini aku nggak bisa loh ini gitu enggak. Tapi kita buktikan bahwa kita juga adalah pekerja keras ya, kita punya tanggung jawab untuk studinya kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita sehingga orang tua pun bisa tahu bahwa selain dari akademis kita punya potensi yang lain gitu yang bisa kita kembangkan. Karena prestasi itu bukan hanya sekedar prestasi akademis gitu ya, ada non akademis juga ya. Saya pernah mengikuti yang namanya wisuda gitu ya, wisuda salah satu universitas di Malang ini ya. Kemudian di situ diberikan penghargaan kepada seseorang ya, mahasiswi terbaik yang mempunyai prestasi non akademik. Jadi dia beberapa kali mewakili kampusnya untuk ikut lomba gulat gitu ya. Jadi baik secara nasional maupun internasional. Dan ternyata kita bisa melihat di sini bahwa prestasi itu bukan hanya melulu soal akademis atau nilai yang sempurna, nilai yang besar, tetapi ada juga prestasi yang lain ya, tergantung dengan potensi apa yang ada bagi kita. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai remaja pemuda, kita kenali potensi kita dan kita mau berkembang di situ, kita mau menunjukkan bahwa ada hal yang lain yang bisa mama banggakan, ada hal yang lain yang bisa papa lihat yang luar biasa dalam diri saya. Jadi mereka nggak akan melulu menuntut kita untuk memiliki nilai yang besar atau nilai yang sempurna. Dan yang seterusnya adalah kalau misalnya memungkinkan, kita mengajak orang tua kita untuk bisa belajar bersama gitu ya. Ya memang ada orang tua yang cukup sibuk gitu ya sehingga tidak punya waktu untuk kita, tetapi kalau misalnya kita bisa curi-curi waktu dengan baik, kita ajak orang tua kita untuk bisa belajar bersama sehingga dari situ mereka bisa lihat juga, oh ternyata dia punya kesulitannya di sini, dia punya tekanannya di sini, sehingga mereka tidak lagi menuntut kita untuk memberikan hasil yang
sesuai dengan ekspektasi mereka gitulah ya. Nah, yaitu teman-temannya jadi beberapa tips dari kita bagaimana kita bisa menyikapi tuntutan akademis dari orang tua kita ya. Jadi sama halnya juga kalau misalnya kita lihat dari firman Tuhan ya, berkaca dari firman Tuhan, bisa Febe bacakan di dalam Amsal 1 ayat 7. Kayak Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini ya, jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Jadi di sini mau menyampaikan kepada kita bahwa semua pencarian ilmu yang sejati itu seharusnya berakar pada sikap kita, hormat kita, tunduk kita, takut kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber segala sesuatunya termasuk ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mendahulukan ketundukan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengaruniakan kepada kita pengetahuan yang sejati itu ya. Jadi proses belajar sebaiknya kita lakukan dengan integritas kita, dengan kejujuran, dengan kerja kerasnya kita ya, bukan hanya berorientasi pada nilai tetapi juga berorientasi pada karakternya kita ya, karena kan ada hal yang lebih jauh, yang lebih penting. Memang nilai penting gitu ya, akademis penting, tetapi ada juga hal yang lain yang lebih pentingnya. Ada kata-kata yang biasa dikatakan begini, adab lebih tinggi dari ilmu gitu ya. Jadi karakter yang baik, adab yang baik itu akan menunjang kita di dalam prestasi yang akan kita raih di masa depan. Saya pikir itu sih Febe yang bisa saya sampaikan. Makasih, yang penting kita berusaha belajar, jangan males-malesan belajar kayak gitu ya. Yang penting kita ya pokoknya yang terbaik lah kita lakukan. Kalau misalnya itu nilainya nggak sampai 100 juga nggak apa-apa, it's okay gitu. Oke, terima kasih Kak Kasih sudah menjelaskan begitu panjang. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye.